Pewaris yang hilang bab 21. Bab 21. Setelah terjadi perselisihan antara Lisa dan Anton di restoran Bahagia, pada waktu yang sama di lantai 3 kamar Platinum Hotel Bahagia, sedang terjadi perbincangan hangat antara Ronald dan Tuan Syam. Diketahui bahwa setelah manajer Tom mengantar Ronald dan Tuan Syam memasuki kamar Platinum di lantai 3 Hotel Bahagia, dia pun segera pergi meninggalkan kedua orang itu untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai manajer pelayan di hotel sekaligus restoran Bahagia itu. Setelah hanya tinggal mereka berdua di kotak Platinum itu, Ronald dan Tuan Syam pun mulai berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus mereka ambil guna memuluskan tugas yang mereka pikul saat ini. Ronald yang telah menceritakan segala sesuatu tentang informasi yang dia dapatkan di New Village tentang keberadaan keluarga Yosef yang telah meninggal dan kemana perginya Tuan Muda Jerry dan siapa yang mengasuhnya ketika keluarga Yosef terbunuh kini menunggu tanggapan dari Tuan Syam. Namun setelah agak lama tidak ada respon dari Tuan Syam, Ronald kembali berkata, "Tuan Syam, semua informasi yang saya dapatkan di New Village telah saya sampaikan kepada Anda tanpa ada yang saya kurangi atau saya lebih-lebihkan. Sekarang tergantung kepada Anda. Apakah Anda akan langsung bergerak bersama tim Anda atau Anda juga membutuhkan saya untuk bersama dengan Anda mencari Tuan Muda Jerry?" Tanya Ronald ketika dia melihat Tuan Syam dari tadi hanya merenung dengan tatapan kosong ke arah gelas minumannya. Lalu Ronald melanjutkan, "Jika Anda menginginkan saya untuk ikut turun membantu Anda, maka saya akan mengikuti rencana Anda dan akan memberikan kerja sama dengan senang hati." Tuan Syam saat ini tidak terlalu merespon pertanyaan dari Ronald. Dia saat ini sedang memijit-mijit dagunya seolah-olah sedang berpikir. Tapi di sisi lain dari raut wajahnya sepertinya dia sedang menunggu. Ronald saat ini kesulitan untuk menebak isi hati Tuan Syam yang duduk berhadap-hadapan dengannya. Setelah agak lama Tuan Syam seperti orang yang berpikir, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ronald. Sambil tersenyum dia berkata, "Terima kasih Tuan Ronald atas kerja keras Anda. Saya sangat bersyukur memiliki kesempatan untuk dapat menjalankan misi pencarian ini dengan Anda," kata Tuan Syam sambil tersenyum senang. Lalu dia melanjutkan, "Segala informasi dari Anda sangat membantu untuk langkah-langkah yang harus diambil. Namun di sini saya katakan bahwa penjelasan yang Anda berikan sudah cukup memberi secercah cahaya bagi saya di dalam kegelapan. Oleh karena itu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada Anda dan juga tanpa meragukan kemampuan Anda, bahwa untuk pekerjaan selanjutnya saya kira cukup hanya saya dan tim saja yang melakukannya. Tentunya Anda sudah cukup lelah beberapa hari ini. Sejujurnya, saya sangat mengenal siapa Draco ini. Sepak terjangnya di masa lalu sangat merepotkan petugas keamanan. Karena dia sangat banyak menyinggung orang-orang yang memiliki kekuatan, maka saya dikirim untuk menumpasnya beserta komplotannya. Sejujurnya saya sempat bertarung dengan orang ini, dan jujur saja bahwa dia sangat kuat. Saat itu jika dia berada dalam kondisi terbaiknya, kemungkinan besar kita tidak akan bertemu saat ini," kata Tuan Syam menghela nafas berat. Ronald saat ini hanya manggut-manggut mendengarkan perkataan bernada keluhan dari Tuan Syam lalu bertanya, "Tuan Syam, cerita ini telah lama saya ketahui bahwa Anda lah yang berkontribusi cukup besar atas tumpasnya komplotan Draco ini. Namun yang saya tidak mengerti,
bagaimana dia bisa menghilang tanpa bisa diketahui jejaknya oleh siapapun. Dia seperti ditelan bumi. Anda dapat merasakannya bukan? Menurut saya adalah aneh ketika namanya seperti terlupakan selama 20 tahun lebih. Namun kini tiba-tiba dia terlibat dalam masalah ini secara langsung. Jika ini benar, maka yang saya tidak mengerti adalah motifnya untuk merawat dan mengasuh tuan muda. Apa rencana yang dia miliki sebenarnya? Tanya Ronald dengan mengerutkan keningnya sambil menatap Tuan Syam dalam-dalam. Mendengar nada bicara Ronald yang penuh dengan tanda tanya, maka Tuan Syam hanya bisa menarik nafas lalu menjelaskan kepada Ronald secara terperinci. Tuan Ronald, karena Anda begitu penasaran dengan perjalanan panjang dari masa lalu penguasa dunia gelap Metro City itu, maka saya akan menceritakan yang saya ketahui kepada Anda. Tuan Syam berhenti sejenak seperti berpikir. Lalu dia meneruskan. Draco ini adalah Raja Dunia Gelap Metro City yang sangat diincar oleh petugas yang berwajib di negara ini. Saat itu sepak terjangnya telah menyinggung salah satu keluarga kaya di Metro City. Ketika kekuatan uang bentrok dengan kekuatan yang dimiliki oleh Draco, maka dapat dipastikan bahwa Draco saat itu dalam posisi yang tidak diuntungkan. Bukan hanya aparat negara yang ingin menumpas kelompok ini, tetapi beberapa anggota gangster dan banyak master bela diri juga ikut memburunya. Singkat cerita, karena Draco ini terlalu licin, maka pihak kepolisian meminta bantuan kepada pihak tentara untuk dapat membantu mereka agar kekuatan Draco dan kelompoknya ini melemah. Sampai pada suatu hari aku mendapatkan perintah dari komandan kesatuan tempat aku bekerja untuk menyamar agar bisa masuk ke dalam lingkungan mereka. Singkat cerita aku pun dapat melakukan tugas dengan baik. Setelah Draco dapat ditumpas, seseorang telah membantunya untuk melarikan diri. Lalu beberapa lama kemudian Draco kembali dari persembunyiannya dan mulai membuat teror di mana-mana. Sekali lagi dia ditumpas. Namun kali ini kekalahannya adalah karena istrinya telah diculik. Saat itu Draco benar-benar hancur lebur. Secara pribadi aku meragukan jika Draco semudah itu untuk mati. Menurutku dia telah belajar dari pengalaman bahwa dia harus merencanakan sesuatu dengan teliti jika dia ingin membalaskan dendamnya kepada keluarga yang telah menghancurkan kekuasaannya dan membunuh istrinya. Aku tidak berani berpikir terlalu jauh tentang tujuan Draco ini menjaga Tuan Muda Jerry. Aku berharap agar dia tidak menyeret Tuan Muda ke dalam api dendamnya. Karena menurutku, jika Draco ingin sukses dalam balas dendamnya, maka dia harus memiliki sesuatu yang kuat untuk menopang dan memberikan sokongan kepadanya dari belakang. Kata Tuan Syam secara panjang lebar berharap Ronald tidak lagi penasaran tentang motif Draco ini. Ronald kini merasa tercerahkan setelah mendengar penjelasan dari Tuan Syam. Dia memang mengetahui sepak terjang Draco. Namun dia tidak pernah memiliki gesekan atau perselisihan dengannya. Jadi, dia tidak begitu mengetahui tentang dunia bawah tanah ini. Setelah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, maka dia bertanya kepada Tuan Syam. Jika memang begitu, maka apa rencana Tuan Syam selanjutnya untuk melacak di mana keberadaan Draco ini? Tanya Ronald sedikit penasaran. Sebelum menjawab pertanyaan Ronald, Tuan Syam hanya tersenyum sambil memainkan tangannya di atas bibir gelas tempat minumannya. Tak lama kemudian dia menjawab. Tuan Ronald,
Untuk hal ini tentu saja aku tidak terjun langsung mencari di mana keberadaan Draco ini. Namun aku punya seseorang yang dapat diandalkan. Dahulu orang ini adalah partnerku dalam tugas dan juga pernah bentrok secara tidak langsung dengan Draco. Saya mengira bahwa Draco tidak akan mengenal orang ini karena keahliannya adalah menyamar. Jadi, Tuan Ronald tidak perlu khawatir. Percayakan pada saya untuk melacak keberadaan Draco ini. Seekor anjing mungkin akan kehilangan penciumannya terhadap calon buruannya. Namun itu tidak berlaku bagi Syam. Kata Tuan Syam dengan penuh percaya diri. Mendengar Tuan Syam yang begitu confident, Ronald kini merasa lega. Namun sebelum dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, mendadak telepon genggamnya berdering. Merasakan getaran di ponselnya, Ronald segera mengeluarkannya dari saku untuk melihat nama pemanggil. Setelah dia melihat nama Tuan Barry tertera di layar ponselnya, dia pun buru-buru menggeser layar untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah itu dia menekan tombol speaker. Dengan nada hormat dia berkata, "Halo Tuan Barry. Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang harus saya kerjakan?" Tanya Ronald dengan nada suara tetap hormat. Di seberang sana terdengar suara Barry berkata, "Ronald, bagaimana dengan tugas yang diberikan Tuan Besar kepadamu? Apakah ada kemajuan yang berarti?" Tanya Barry kepada Ronald. Ronald pun segera menjawab pertanyaan atasannya itu. "Tuan Barry, saat ini saya telah mendapatkan informasi yang cukup." Lalu Ronald menceritakan semua yang dia ketahui dan termasuk pencarian yang dia lakukan di New Village serta langkah-langkah yang akan diambil. Setelah menceritakan secara terperinci, Ronald lalu meminta pendapat dari Barry atas informasi dan rencananya bersama Tuan Syam. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ronald tentang informasi dan rencana mereka, maka Barry langsung memberi perintah. "Ronald, sampaikan kepada Syam untuk terus melakukan penyelidikan. Namun pastikan bahwa pergerakan yang kalian lakukan tidak terlalu terbuka. Dan lakukan pencarian itu secara rahasia," kata Barry di seberang telepon memberikan instruksi. Lalu dia melanjutkan, "Tuan Besar mengatakan padaku saat ini bukan hanya kalian saja yang sedang melakukan pencarian di mana keberadaan Tuan Muda. Namun keluarga Patrick juga telah mengetahui tentang hal ini. Beberapa orang kita yang ada di sana telah memberi kabar bahwa saat ini keluarga Patrick juga telah mengirimkan beberapa orang-orang mereka untuk membuntuti Anda Ronald. Maka Anda harus berhati-hati. Jika masalah ini sampai diketahui oleh mereka, maka keselamatan Tuan Muda pasti akan dalam bahaya. Untuk masalah siapa yang berkhianat dan membocorkan rahasia ini kepada keluarga Patrick, Tuan Besar menduga bahwa ada pengkhianat di dalam keluarga William. Jadi, menurutku kalian harus bergerak cepat dan tetap secara rahasia. Untuk Ronald, sebaiknya Anda tidak usah mengikuti Syam dalam misi ini. Segera temui saya di Lotus Mansion. Dan Syam, semoga Anda secepatnya menemukan keberadaan Tuan Muda," kata Barry memberi dorongan semangat kepada Tuan Syam. Mendengar ini Syam lantas berkata, "Presiden Barry, terima kasih atas informasi dari Anda. Anda cukup duduk tenang saja dan tunggu kabar baik dari kami. Anda dapat meyakinkan diri bahwa untuk urusan seperti ini, saya adalah ahlinya," kata Tuan Syam lalu melanjutkan. "Sebenarnya saya juga merasakan ada sesuatu yang terus membuntuti Tuan Ronald dalam kegelapan.
Mereka terus menjaga jarak dengan kami. Saya akan membereskan kaki tangan mereka yang paling depan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah. Kata Syam semakin yakin dengan kecurigaannya. Bari yang mendengar kata-kata Tuan Syam ini kemudian berkata, "Saya mempercayakan semua ini kepada Anda Syam. Jika Anda gagal menemukan pewaris yang hilang itu, maka dapat dipastikan keluarga Smith dan keluarga William akan hancur tanpa penerus. Oleh karena itu, berhati-hatilah," kata Bari memperingatkan. Setelah itu Bari menutup panggilan itu. Setelah selesai berbicara dengan Presiden Bari di telepon, Tuan Syam memandang Ronald dengan senyuman sumbing lalu berkata, "Tuan Ronald bisa membantu saya untuk menjebak penguntit ini," katanya seraya menatap Ronald. Ronald yang mengerti maksud Tuan Syam lalu mengangguk sambil tersenyum dengan gigi digertakkan. Pukul 4 sore. Saat itu sebuah taksi yang melaju dari arah New Village berhenti tepat di depan sebuah gang di area Hill Street. Dari pintu penumpang keluar seorang pemuda tampan yang dari penampilan dan gayanya sangat santai dan tenang. Dia berjalan menghampiri sopir dan membayar ongkos taksi lalu berkata, "Terima kasih Tuan Sopir." Sopir itu pun menjawab, "Sama-sama anak muda." Pemuda tampan itu pun tersenyum manis. Menganggukkan sedikit kepalanya lalu berlalu meninggalkan taksi itu. Lalu pemuda itu pun memasuki sebuah gang kumuh yang dindingnya tercoret di sana-sini dengan cat pilox. Dia terus melangkah tenang mengikuti lorong gang itu dan setelah sekitar 15 menit berjalan, barulah dia sampai di sebuah rumah reot dekat dengan tebing sungai yang berair jernih. Rumah itu adalah rumah paling ujung dan terpencil sendiri dari tetangga. Setelah anak muda itu sampai di depan pintu, dia segera mengetuk pintu tersebut lalu memanggil, "Ayah, ayah, apakah kau ada di dalam? Ayah, buka pintunya. Ini aku Jerry. Aku datang untuk mengunjungimu hari ini," kata pemuda itu yang ternyata adalah Jerry adanya. Setelah agak lama menunggu, pintu rumah yang sudah lapuk itu pun terbuka. Dari dalam terlihat seorang lelaki separuh baya berdiri di depan pintu. Orang ini memakai baju singlet yang telah berubah dari warna aslinya. Dia juga memakai sehelai celana lusuh yang banyak tambalan di sana-sini. Jerry menatap wajah yang sangat dingin dan menyeramkan itu. Sama sekali orang itu tidak terlihat seperti orang baik. Di wajahnya terdapat beberapa bekas luka dan dari pinggir alisnya melintang bekas luka sampai ke pipi. Pada pandangan pertama, orang akan menduga bahwa lelaki separuh baya ini bukanlah orang baik-baik. Melihat kehadiran Jerry di hadapannya, lelaki separuh baya ini pun berkata dengan suara yang sama sekali tidak enak didengar. "Jerry, mengapa sampai sore ini kamu datang mengunjungiku? Aku pikir kamu tidak akan datang hari ini," kata orang separuh baya itu menatap tajam ke arah Jerry. Mendengar pertanyaan lelaki separuh baya ini, Jerry langsung memberi alasan mengapa dia datang sampai sesore ini. Dengan nada penyesalan Jerry berkata, "Maafkan aku ayah, tadinya aku ingin datang lebih awal untuk mengunjungimu. Namun sebelum kesini, aku dan teman-teman seasrama ada kegiatan gotong royong. Itu pun baru selesai sampai jam 11. Kemudian aku pergi dulu ke New Village untuk berziarah ke makam orang tua asuhku. Setelah itu barulah datang ke sini untuk mengunjungimu," kata Jerry menjelaskan situasinya. Melihat kejujuran di mana Jerry,
Lelaki setengah baya itu tersenyum sambil membelai rambut Jerry dengan kasih sayang. Tetapi di mata Jerry, senyuman itu sama sekali tidak enak dipandang. Setelah melihat ke sekeliling, lelaki setengah baya itu menarik tangan Jerry dan berkata, "Masuklah. Cepat masuk. Aku merasakan sesuatu yang mengintai kita dari tadi. Semoga ini hanya firasatku saja. Namun aku tidak pernah meleset dari firasatku. Ingat Jerry, jika terjadi sesuatu, segera lari dan kau tidak usah memikirkan tentang aku. Kau mengerti?" Tanya lelaki setengah baya itu dengan ketegasan yang menggetarkan hati Jerry. Saat ini Jerry benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh lelaki setengah baya itu. Namun dia tetap menganggukkan kepalanya dan segera melangkah masuk mengikuti lelaki setengah baya itu dari belakang. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 20. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 22. Pewaris yang hilang bab 22. Bab 22. Kembali ke restoran bahagia. Saat ini Tuan Syam dan Ronald telah merencanakan sesuatu untuk menjebak orang-orang yang telah penguntit. Setelah mereka selesai merencanakan sesuatu, maka Tuan Ronald segera turun dari lantai 3 menuju ke ruangan bawah di mana sekitar 30 orang anak buahnya sedang duduk. Setelah sampai di ruangan bawah di restoran itu, Ronald mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan. Saat itu dia masih melihat beberapa pasang pemuda-pemudi yang tak lain adalah Anton dan kawan-kawan masih duduk di sana. Melihat mereka, Ronald segera menghampiri dan berkata, "Anak muda, maafkan atas kelancangan saya ini. Tetapi ini harus saya katakan. Saya menyarankan supaya kalian segera pergi dari restoran ini. Karena sebentar lagi akan ada sesuatu yang berkemungkinan besar tidak pernah kalian saksikan seumur hidup kalian. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kesan buruk bagi kalian, maka saya dengan menyesal akan menutup restoran ini pada detik ini juga," kata Ronald dengan sangat tegas tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Anton dan kawan-kawan yang melihat wajah dingin itu segera merasakan intimidasi yang belum pernah mereka rasakan. Walau bagaimanapun mereka tahu siapa Ronald ini. Jadi, tanpa membantah mereka segera berinisiatif untuk membubarkan diri dan segera meninggalkan restoran bahagia itu. Sesampainya mereka di luar restoran, Herman yang berada di samping Rindy segera bertanya, "Rindy, setelah ini kemana rencanamu akan pergi?" Tanya Herman sambil menatap wajah Rindy. Rindy yang ditanya hanya mengangkat bahu dan berkata, "Saat ini banyak ketidaknyamanan yang aku rasakan. Aku tidak ingin kemana-mana lagi. Mungkin aku akan segera pulang dulu ke rumah. Namun sebelum itu aku akan singgah dulu ke asrama kampus untuk mengundang beberapa teman agar mereka bisa ikut berpartisipasi dalam perayaan ulang tahunku nanti," kata Rindy acuh tak acuh. Herman segera bertanya dengan penasaran setelah mendengar Rindy akan pergi ke asrama di kampus untuk mengundang beberapa teman yang dia kenal. Saat ini dada Herman berdebar-debar. Namun dia tetap bertanya untuk memastikan siapa yang akan diundang oleh Rindy. "Rindy, bukankah sahabat-sahabatmu adalah Jenny, Lisa dan Rina serta aku dan ketiga sahabatku Anton, Zack dan John? Lalu, siapa lagi yang akan kau undang?" Tanya Herman dengan perasaan yang mulai tidak enak.
Rindy tahu kemana arah pertanyaan Herman ini. Namun dengan sikap biasa saja dia menjawab. Di asrama kampus masih ada beberapa lagi sahabat yang aku rasa cukup baik. Mereka adalah Daniel, Ryan, Rico serta Jerry. Juga ada beberapa teman wanita di sana yang aku kenal. Dan mereka akan aku undang untuk merayakan hari jadiku Sabtu sore nanti. Kata Rindy sengaja ingin memanasi Herman. Sejujurnya dia ingin menolak ajakan Herman yang ingin mengadakan perayaan ulang tahunnya di Lotus Mansion. Dia tahu tujuan Herman ini hanya untuk pamer agar bisa membusungkan dada di hadapan para tamu lainnya, dan kalau bisa, jika Daniel dan teman-temannya ada di sana, maka dia pasti akan menghina dan mempermalukan mereka di depan tamu undangan lainnya. Niat kotor di hati Herman telah bisa dibaca dengan baik oleh Rindy. Herman yang mendengar nama Daniel ada dalam daftar tamu yang akan diundang oleh Rindy membuat hatinya menjadi marah. Namun sebelum dia sempat berbicara, beberapa orang berpakaian hitam telah keluar dari restoran dan dengan tajam memandang ke arah mereka. Lalu salah satu di antara mereka membentak dengan marah. Hei! Kalian yang ada di sana. Apa lagi yang kalian tunggu? Segera pergi dari tempat ini jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi dengan kalian. Kata orang berpakaian serba hitam itu sambil melotot. Anton yang mendengar bentakan itu segera mengajak teman-temannya untuk segera meninggalkan restoran itu dengan caci maki di hatinya. Betapa dia tidak menggerutu dalam hatinya, sejak kemarin sore sampai hari ini dia terus-terusan mendapat masalah yang membuatnya sangat jengkel. Masalah pertama datang dari Jerry. Masalah kedua datang dari Lisa dan yang terakhir mereka diusir dari restoran. Walaupun Ronald mengusirnya dengan cara halus, namun tetap saja dia merasa jengkel di hatinya. Karena sejujurnya dia baru kali ini mengalami hal seperti itu dalam hidupnya. Baru saja beberapa saat setelah Anton dan kawan-kawan pergi dari restoran itu, beberapa orang berpakaian serba hitam yang tadinya ada di dalam restoran itu mulai memasuki mobil mereka. Ronald juga tidak ketinggalan. Namun sebelum Ronald sampai ke mobilnya, telepon genggamnya berdering. Ronald lalu menjawab panggilan itu dan segera berkata dengan nada yang sengaja dikeraskan. Halo. Iya Tuan Barry, iya Tuan. Anda menelepon saya. Apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apa? Tuan muda telah ditemukan. Oke Tuan. Saya akan segera ke sana. Kata Ronald sambil buru-buru masuk ke mobil. Saat itu sudut matanya mengerling ke arah Tuan Syam yang mengintip di balik tirai jendela lantai atas. Baru saja mobil mereka melaju di jalan menuju ke arah Lotus Mansion, Syam yang sedang mengawasi dari atas dapat dengan jelas melihat bahwa ada 4 mobil Mercedes-Benz S-Class membuntuti pergerakan mereka. Melihat ini Syam langsung menelepon anak buahnya untuk segera bergerak mengikuti mereka. Setelah rombongan Ronald sampai di sekitar jalan sepi, tiba-tiba saja mobil rombongan yang dikendarai Ronald memperlambat laju kendaraan dan benar-benar berhenti di bahu jalan. Sesaat setelah itu semua pria berpakaian serba hitam segera turun dari mobil dan menghampiri keempat mobil Mercedes-Benz tersebut. Menyadari bahwa kehadiran mereka telah tercium oleh target, maka mobil yang membuntuti tadi ingin mencoba untuk terus berlalu. Tapi sial bagi mereka karena tiba-tiba dari arah belakang muncul beberapa Rolls-Royce memblokir jalan mereka. Saat ini orang-orang yang ada di dalam mobil itu mulai panik.
Ronald yang menyaksikan dari dalam mobil segera keluar dan menghampiri mobil mereka. Dengan sebatang tongkat kayu, Ronald mulai memukuli kaca depan mobil tersebut hingga hancur berderai. Saat itu orang yang berada di dalam mobil mulai panik dan sopir di dalam mobil yang paling depan menggigil ketakutan. Tak lama kemudian datang satu lagi Rolls-Royce dengan kelajuan tinggi dan berhenti tepat di samping mobil Mercedes tersebut. Segera setelah itu seorang lelaki setengah baya keluar dari dalam mobil yang ternyata adalah Syam. Setelah menghampiri mobil penguntit itu, Syam mulai berbicara dengan nada dingin memberikan ancaman bahwa jika mereka tidak mau keluar secara baik, maka mobil itu akan dibakar dan mereka akan mati di dalam mobil itu sebagai manusia panggang. Mendengar nada suara dingin dari Syam, dari dalam mobil Mercedes mulai berkeluaran orang-orang dalam jumlah sekitar 12 orang. Setelah semuanya keluar dari mobil, Syam segera menjambak rambut salah seorang dari mereka lalu berkata, "Aku tidak membutuhkan keterangan apapun serta alasan apapun," kata Syam dengan dingin. "Karena aku tahu siapa yang memberi perintah dan apa tujuan kalian semua telah aku ketahui." Lalu Syam melanjutkan, "Kalian berpikir bahwa kalian cukup lihai dalam memata-matai kami. Tetapi kalian lupa dengan siapa kalian berurusan. Dengar baik-baik. Aku adalah Syam, mantan agen dari ketentaraan. Tuan Ronald, ikat mereka. Bawa pergi dari sini dan segera bereskan. Aku akan pergi dulu. Masih ada pekerjaan yang tertunda yang harus aku selesaikan," kata Syam dan segera meninggalkan tempat itu. Tak ada tindak kekerasan yang terjadi di tempat itu. Ini karena selain mereka kalah jumlah, mereka juga mengetahui tingkat bela diri yang dimiliki oleh anak buah Syam. Setiap dari mereka dididik secara militer dan satu di antara mereka mampu merobohkan setidaknya 5 orang dari para penguntit ini. Menyadari akan hal itu, maka mereka segera berinisiatif untuk tidak melakukan perlawanan. Tindakan yang diambil oleh mereka ini setidaknya membuat Ronald tak perlu menguras banyak tenaga. Sore itu di sebuah rumah di tepi sungai pinggiran kota Starhill. Jerry yang telah sampai ke dalam segera mengambil 2 piring dan mulai menyalin isi dari 2 kotak makanan yang sebelumnya dia beli di warung pinggir jalan. Setelah selesai maka Jerry memberikan salah satu piring berisi makanan itu kepada lelaki separuh baya itu dan berkata, "Ayah, ini makanlah selagi masih hangat." Lelaki setengah baya itu menerima piring yang diberikan Jerry sambil tersenyum. "Anak baik. Terima kasih," katanya dengan masih tersenyum. Saat mereka berdua makan, Jerry mengambil kesempatan untuk menanyakan sesuatu kepada lelaki setengah baya itu. "Ayah, bagaimana keadaanmu selama aku tidak ada? Apakah ayah baik-baik saja?" Lelaki setengah baya itu menjawab, "Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sebaiknya kau harus giat dalam belajar. Kau harus fokus dengan pendidikanmu karena itu akan sangat berguna bagimu dalam mengharungi perjalanan yang sangat panjang di depan." Jerry mengangguk serius. "Iya ayah. Setiap kata-katamu akan selalu kuingat dan dilaksanakan. Semoga suatu hari nanti aku bisa sukses dan mengangkat kehidupan kita agar lebih baik dari sekarang ini," kata Jerry dengan bersungguh-sungguh. Lelaki setengah baya itu tersentuh mendengar kata-kata Jerry. Dia tersenyum dan mengusap kepala Jerry dengan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. "Jerry, aku tahu kamu adalah anak yang baik.
Anak yang berbakti dan berbudi luhur. Oleh karena itulah aku membesarkanmu tanpa penyesalan. Mengajarkanmu segala apa yang aku ketahui dan jujur saja, untuk ukuran anak lelaki seusiamu saat ini sangat sulit untuk dapat mengalahkanmu. Kau bahkan lebih kuat dariku semasa seusia denganmu saat ini. Kata lelaki setengah baya itu tulus. Di dalam hatinya dia berkata, bagiku benar-benar satu kehormatan dapat melindungi dan membesarkanmu Jerry. Sedikitpun aku tidak memiliki penyesalan dalam hatiku, walaupun demi menyembunyikan identitasku agar tidak dikenali oleh orang lain aku telah merusak wajah dan mengubah penampilanku, tapi aku puas bisa melindungi tuan mudaku. Jika bukan karena memikirkan keselamatanmu, aku bahkan tidak perlu hidup miskin begini. Ketika waktunya tiba, kau harus mengetahui siapa dirimu sebenarnya Jerry. Melihat ayah angkatnya cukup lama terdiam, Jerry tiba-tiba menegur. Ayah, mengapa ayah termenung? Lelaki setengah baya itu tersedak lalu buru-buru berpura-pura. Ah tidak. Aku sedang terkenang masa laluku. Dulu ketika aku masih muda sepertimu, aku adalah seorang yang tidak pernah mengenal kasih sayang. Tidak mengenal apa itu keramah tamahan. Yang aku tahu hanyalah kekerasan dan bertindak sebelum berpikir. Namun aku mulai sedikit demi sedikit berubah semenjak aku mengenal seorang wanita. Dia cantik, lembut dan sangat penyayang. Ketika itu aku sangat terharu dengan sikapnya padaku. Sejujurnya aku tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh siapapun kecuali tuan muda. Aku memiliki dua orang yang sangat aku cintai dalam hidupku. Yang pertama adalah tuan muda yang telah memberiku 2 kali kehidupan, dan yang kedua adalah istriku yang baik dan penyayang. Aku seperti bermimpi pada saat itu. Kau tahu Jerry, sebelum aku mengenalnya, aku adalah raja dunia gelap di Metro City. Di kedua tanganku ini penuh dengan darah setiap korbanku. Saat di masa kejayaanku, tidak ada satupun orang yang berani mencari masalah denganku. Sampai pada suatu saat aku mendapat tawaran untuk menjadi kambing hitam oleh keluarga kaya raya di Metro City. Saat itu laboratorium tempat penelitian mereka untuk menciptakan obat terlarang baru telah diserbu oleh aparat bagian anti-narkotika. Untuk menutupi kejahatan dan demi mempertahankan reputasi dan nama baik, orang kaya itu telah meminta bantuanku menjadi kambing hitam dengan imbalan $1 miliar. Aku yang ketika itu memerlukan banyak uang tidak berpikir panjang dan langsung menerima tawaran dari mereka. Tapi apalah cur, mereka mengkhianatiku. Ketika aku telah ditangkap oleh petugas anti narkotika, mereka melanggar janjinya dan tidak memberiku sepeser uang pun. Aku yang ketika itu merasa dikhianati berhasil lolos dari penjara dan melarikan diri. Disinilah awal mulanya aku berurusan dengan mereka. Ketika kabar bahwa aku telah melarikan diri tersebar, keluarga kaya itu segera memberikan laporan palsu kepada pihak polisi bahwa aku telah memeras mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan uang sebesar $1 miliar. Dengan bantuan dari keluarga ini, pihak kepolisian telah mengumumkan kepada siapa saja yang bisa menangkapku hidup atau mati, maka akan diberi imbalan $500 juta. Aku mulai diburu oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan atas bantuan dana dari keluarga kaya itu, pihak kepolisian berhasil merekrut seorang yang sangat ahli dalam hal penyamaran dari ketentaraan. Orang ini dikenal sebagai agen rahasia bernama Syam. Merasa bahwa sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagiku,
maka aku memutuskan untuk mengadakan perang kepada mereka. Tapi saat itu kekuatanku kalah jumlah dengan mereka sehingga orang-orangku dibabat dan banyak yang melarikan diri termasuk juga aku. Namun kemampuan melacak yang dimiliki Syam membuat dia mengetahui keberadaanku dan terjadilah perkelahian antara aku dan Syam dan karena suasana hati yang kalut serta kelaparan karena kurangnya makanan maka aku dapat dikalahkan setelah lebih dari 5 jam berkelahi. Saat itu kami sama-sama kelelahan dan duduk berhadap-hadapan. Syam adalah orang yang baik. Jadi, dia tidak gegabah dalam bertindak. Padahal ketika itu, sangat mudah baginya untuk membunuhku. Dia hanya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan aku menjawab dengan sangat terperinci tentang masalah yang sebenarnya bahwa aku dijadikan kambing hitam oleh keluarga kaya raya demi menutupi kebusukannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 21. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 23. Pewaris yang hilang bab 23. Bab 23. Setelah berkata, lelaki setengah baya itu menarik nafas sejenak lalu melanjutkan. Ketika Syam mengetahui ceritanya secara keseluruhan, maka saat itu dia merasa bahwa dia tidak perlu lagi terlibat terlalu jauh. Namun walaupun aku bisa terlepas dari Syam, aku tetap menyadari bahwa saat ini posisiku sangat terjepit. Aku diburu seperti binatang oleh orang-orang yang tergiur dengan uang 1 miliar. Hingga pada akhirnya tuan muda dari keluarga William kembali menolongku. Atas bantuannya, aku berhasil melarikan diri ke Hong Kong dan menetap di sana sampai keadaan di Metro City kembali tenang. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya aku kembali lagi ke Metro City. Kali ini aku memiliki misi untuk balas dendam. Tapi sebelum niat itu terlaksana, aku telah bertemu dengan seorang wanita. Singkat cerita, kami pun akhirnya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Kini lelaki setengah baya itu mulai meneteskan air mata. Jerry yang melihat ini mau tak mau merasa bersimpati. Baru kali ini dia melihat ayah angkatnya itu menangis. Selama 14 tahun dia hidup bersama dengan ayah angkatnya itu, dia menilai bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat dingin, tegas dan tidak bertele-tele. Ketika itu ingatan Jerry kembali di mana saat itu ketika dia masih kecil selalu dilatih oleh ayah angkatnya. Dia dipaksa membawa beban berat dan harus berlari berulang kali turun naik dari sungai ke atas dengan memikul sepotong balok kayu yang berat. Dia juga dilatih dengan keras jurus-jurus mempertahankan diri. Jika dia menolak atau mengeluh karena latihan yang terlalu berat, maka ayah angkatnya akan menghukumnya dengan berat. Dia ingat ketika dia tidak menyelesaikan latihan karena sedang asyik bermain bersama teman sebaya dengannya, ayah angkatnya yang tahu hal ini langsung menghukumnya dengan turun naik tangga sungai yang panjang sebanyak 2 pukul putaran. Setiap kali Jerry berlatih, dia selalu menangis di dalam hatinya. Namun sejak saat dia dikeroyok oleh anak-anak sebaya dengannya, barulah dia tahu bahwa apa yang diajarkan oleh ayah angkatnya itu benar-benar berguna untuk membela diri. Pernah suatu hari Jerry kembali ke rumah dalam keadaan menangis. Berharap ayah angkatnya akan membela dan melabrak orang tua anak yang telah mengganggunya. Namun bukannya mendapat pembelaan, melainkan dia diejek dan dikatakan sebagai lelaki yang gagal oleh ayah angkatnya itu. Jerry sangat marah di hatinya dikatakan sebagai lelaki yang gagal. Sejak saat itulah dia dengan tekun berlatih.
Lamunan Jerry buyar ketika ayah angkatnya kembali melanjutkan kisahnya. Saat kami telah resmi menjadi suami istri, aku dapat merasakan keteduhan, kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan dalam hidup ini. Aku sempat memiliki rencana akan membubarkan seluruh komplotanku dan akan membawa istriku pindah ke suatu desa dan akan memulai kehidupan baru di sana sebagai petani. Aku akan bertaubat, menjadi suami yang baik yang akan menyayangi istriku selama sisa hidup ini. Aku dapat membayangkan ketika itu tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi kebun sayur-sayuran. Bangun setiap pagi dan memberi makan ternak. Lalu sang istri akan membuatkanku secangkir kopi dengan tersenyum manis. Lalu kemudian kami akan memiliki banyak anak yang akan menjadikan gubuk kami terasa meriah. Apakah menurutmu itu membahagiakan Jerry? Jerry mengangguk dan berkata, "Itu sangat membahagiakan ayah. Sangat-sangat membahagiakan. Kelak jika aku telah lulus kuliah, aku akan mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang. Setelah cukup, maka aku akan menikah dan mempunyai anak yang ramai. Aku akan melanjutkan cita-citamu menjadi petani." Aku membayangkan betapa indahnya suasana pedesaan. Mendengar semua yang dikatakan Jerry, lelaki setengah baya itu memelototinya dan mengibaskan tangannya dengan marah. "Tidak Jerry. Tidak. Kau berbeda. Di depanmu ada segunung tanggung jawab yang harus kau pikul. Ada ribuan perut yang harus kau kenyangi dan ada piutang darah yang harus kau tagih." Lalu lelaki setengah baya itu melanjutkan sebelum Jerry sempat bertanya akan maksud dari perkataan ayah angkatnya itu. "Saat itu kau tahu apa yang terjadi denganku?" Jerry segera menggelengkan kepalanya lalu menatap ke arah ayah angkatnya itu. Lelaki setengah baya itu melanjutkan. "Ketika aku memiliki rencana untuk memulai kehidupan yang baru, saat itu aku mulai membubarkan seluruh anggota yang berada di bawah kekuasaanku. Perlahan namun pasti sejak aku membubarkan kelompok geng yang aku ketuai, mereka mulai satu persatu pergi meninggalkanku. Tidak banyak yang tersisa, pada waktu itu hanya sekitar 20 orang yang dengan setia masih tetap mengikutiku. Ketika mata-mata keluarga kaya itu mengetahui bahwa aku tidak memiliki kekuatan lagi, maka atas perintah kepala keluarga, mereka mulai menyerangku. Membabat habis semua pengikut setiaku dan menyandera istriku sebagai alat tukar agar aku mau menuruti keinginannya. Ketika aku mengetahui bahwa keluargaku telah diserang, aku segera pergi mencari mereka dan berusaha untuk membebaskan istriku. Namun aku tidak mampu melakukannya dan aku kalah telak. Kau tahu, istriku dibunuh dan aku disiksa sampai hampir mati. Setelah mereka mengira aku sudah mati, mereka segera membuangku dan istriku ke sungai dari atas jembatan panjang Metro City. Saat itu istriku sedang hamil anak kami. Andai anakku lahir, tentu seusia denganmu Jerry. Kata lelaki setengah baya itu menangis sejadi-jadinya. Namun entah bagaimana kejadiannya, Tuan Muda Wilson dapat menemukanku dan menyelamatkan hidupku sekali lagi. Saat ini Jerry mulai penasaran dan bertanya, "Ayah, siapa nama keluarga yang telah mencelakaimu itu?" Tanya Jerry sambil mengepalkan tinjunya. Terdengar suara tulang berkeretekan dari jari jemari Jerry yang tergenggam. Mereka adalah keluarga Patrick, yang juga merupakan pesaing bagi Tuan Muda Wilson nomor 1. Jawab lelaki setengah baya itu. "Lalu ayah?" Tanya Jerry kemudian.
Setelah diselamatkan oleh Tuan Muda Wilson berkali-kali, aku mulai berpikir untuk membalas hutang budi yang terlalu besar kepadanya. Maka aku bersumpah akan melayaninya dengan sepenuh hati sambil menyusun kembali kekuatan untuk mengadakan pembalasan terhadap keluarga Patrick. Saat itu Tuan Muda Wilson memberikanku tugas untuk menjadi bodyguard bayangan untuknya. Selama kami bahu-membahu dalam bertindak dan melindungi, kami telah banyak menimbulkan kerugian di pihak keluarga Patrick. Aku tidak pernah gagal dalam tugasku sebagai pengawal bayangan baginya. Ketika dia maju ke depan untuk berurusan dengan bisnisnya, maka aku akan mengikuti diam-diam sambil mengatur jarak dengannya. Aku tidak pernah gagal dalam pekerjaanku sampai suatu hari karena kelalaianku sendiri sehingga membuat dia terbunuh di salah satu lampu merah di jalan mengarah Bukit Metro. Dia dibunuh oleh seorang sniper. Tidak ada yang tahu siapa sniper itu dan siapa yang telah mengirimnya. Namun aku tidak bisa ditipu. 1.000.000% aku yakin seyakinnya bahwa itu adalah perbuatan keluarga Patrick. Lelaki setengah baya itu kembali menangis. Meletakkan piring di tangannya lalu berlutut sambil berteriak. "Tuan Muda, maafkan aku. Aku anjingmu ini tidak bisa melindungi dirimu dengan baik. Aku yang bodoh ini secara pengecut telah lari mengikuti keinginanmu dan kau mati sebagai lelaki jantan di tangan orang-orang pengecut yang memiliki hati kerdil. Aku tidak sempat membayar budi baikmu. Aku tidak sempat." Suara tangisan itu semakin memilukan. Lelaki setengah baya itu menangis, mengepalkan tinjunya menumbuk ke lantai yang kasar hingga tangannya berdarah. Jerry yang menyaksikan adegan itu juga turut merasakan kesedihan ayah angkatnya itu. Entah mengapa begitu dia mendengarkan kisah yang diceritakan oleh ayah angkatnya itu, membuat hatinya tiba-tiba merasakan kemarahan. Dia lalu berdiri, mengambil air, mencuci tangan ayah angkatnya itu lalu membantu ayah angkatnya untuk berdiri. "Sudahlah ayah. Aku tahu kamu pasti tidak berniat lalai dalam tugas sehingga mengakibatkan Tuan Muda itu celaka. Aku berpikir bahwa mungkin itu adalah jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada Tuan Mudamu itu ayah," kata Jerry mencoba menenangkan hati ayah angkatnya itu. Saat itu lelaki setengah baya itu masih menangis walau tidak sekeras tadi. "Ayah, tadi kau mengatakan sesuatu yang aku sama sekali tidak memahaminya," kata Jerry. "Perkataanku yang mana yang tidak kau fahami Jerry?" tanya lelaki itu sambil memandang ke arah Jerry. "Tadi ayah mengatakan bahwa di depanku ada segunung tanggung jawab yang harus kupikul. Kau juga berkata bahwa ada ribuan perut yang harus aku kenyangkan. Dan ada piutang darah yang harus aku tagih." Lelaki setengah baya itu menatap tepat ke arah Jerry dan berkata, "Jerry, ini adalah rahasia besar yang aku sembunyikan darimu selama 14 tahun. Untuk saat ini aku tidak dapat mengatakan kepadamu maksud dari kata-kataku tadi. Tapi percayalah ketika saatnya tiba, aku akan menceritakan semuanya kepadamu." Jerry merasa tidak puas lalu berkata, "Ayah, setelah mendengar seluruh kisah yang kau ceritakan tadi, lalu aku menghubungkan dengan piutang darah yang harus aku tagih. Apakah kau ingin agar aku mencari keluarga Patrick dan membalaskan setiap apa yang pernah dia lakukan kepadamu? Jika benar begitu, izinkan aku untuk pergi mencari keberadaan keluarga ini. Mencari informasi tentangnya dan membalaskan dendammu kepada mereka melalui tanganku sendiri. Bagaimana menurut ayah?"
Mendengar Jerry yang sungguh-sungguh dengan perkataannya membuat lelaki setengah baya itu terkejut bukan main. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya berulang-ulang kali. Jerry, aku tahu kau sudah besar sekarang. Kemampuan ilmu bela dirimu juga tidak rendah. Namun untuk membalaskan dendamku kepada keluarga Patrick, itu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Dan tidak mustahil bahwa sebelum kau sempat menjamah pintu pagar rumah mereka, kau akan terbunuh lebih dulu. Jadi, jangan bertindak bodoh. Percayalah anakku, bahwa saat untuk itu akan tiba. Cepat atau lambat, kau pasti akan berurusan dengan keluarga Patrick ini. Untuk saat ini, pusatkan seluruh perhatianmu kepada pendidikanmu. Aku akan sangat bangga jika kau mampu menyelesaikan studimu dengan predikat tertinggi. Ketika kau mampu memenuhi harapan ini, maka bukan hanya aku yang merasa bangga. Tetapi Tuan Yosef yang telah mengorbankan segalanya untukmu pun akan merasa sangat bangga di alam sana. Jadi, sebagai anak yang berbakti, jangan sia-siakan harapan kami kepadamu. Melihat harapan yang besar terlintas di wajah ayah angkatnya itu membuat Jerry mengangguk dengan semangat yang tinggi. Tapi ayah, aku masih punya satu pertanyaan lagi, kata Jerry kemudian. Lelaki setengah baya itu mengerutkan keningnya begitu mendengar bahwa Jerry masih memiliki pertanyaan. Entah mengapa hatinya tiba-tiba menjadi tidak enak. Tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Tanyakanlah. Jika aku bisa, maka aku akan menjawab pertanyaanmu," kata lelaki setengah baya itu sungguh-sungguh. Saat ini dia dapat merasakan degup keras di jantungnya. Dia sadar bahwa telah terlalu banyak bicara, dan mungkin Jerry akan menanyakan tentang siapa itu Tuan Muda Wilson. Lelaki setengah baya itu mengutuk dalam hati atas kebodohannya barusan. Saat ini dia menatap ke arah Jerry yang mulai memasang wajah serius sebelum memulai pertanyaannya. "Ayah. Tadi ayah mengatakan bahwa ayah diselamatkan oleh musuh keluarga Patrick. Jika ayah telah diselamatkan oleh Tuan Muda Wilson, lalu dari keluarga mana dan siapa sebenarnya Tuan Wilson itu ayah?" Sebelum lelaki setengah baya itu membuka suara untuk menjawab pertanyaan Jerry, tiba-tiba satu suara dari luar telah menjawab. "Wilson itu dari keluarga William dan dia adalah ayah kandungmu." Setelah satu suara itu selesai, maka pintu rumah itu segera didorong dari luar. Kemudian nampaklah satu sosok tubuh di ambang pintu. Saat itu lelaki setengah baya dan Jerry sama-sama terkejut dan secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu yang terbuka tadi. Kini terlihatlah di luar seorang lelaki tua berpakaian serba hitam memegang tongkat berwarna emas berkepala ular. Bagai disambar petir, tubuh lelaki setengah baya itu menggigil terkejut saat mengenal siapa lelaki tua yang berdiri di ambang pintu itu adanya. Sesaat lelaki setengah baya yang dipanggil Jerry dengan sebutan ayah itu terpaku di kursi. Tak lama kemudian kesadarannya kembali dan lelaki setengah baya itu bangkit dari kursinya, berjalan beberapa langkah kemudian menjatuhkan diri berlutut di lantai. Tuan Smith. Apakah itu Anda?" kata lelaki setengah baya itu dengan rasa tidak percaya. Lalu dia berkata lagi dengan tergagap, "Tuan Smith, saya pantas mati." Melihat ayah angkatnya menjatuhkan diri berlutut di lantai dan mengatakan dia pantas untuk mati membuat Jerry dilanda keterkejutan.
Bagaimana mungkin ayah angkatnya yang tidak pernah merasa takut pada siapapun tiba-tiba berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu itu? Jerry yang saat ini tidak tahu apa yang terjadi segera menghampiri ayah angkatnya lalu bertanya. "Ada apa ayah? Siapa orang tua itu? Kau terlihat seperti sangat ketakutan dan mengatakan kau pantas untuk mati. Apa sebenarnya ini ayah?" Tanya Jerry yang merasa ada sesuatu yang aneh pada diri ayah angkatnya itu. Tuan muda, cepat persilahkan Tuan Smith untuk masuk. Dia adalah kakekmu." Jerry yang mendengar ayah angkatnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda menjadi semakin tidak mengerti. "Tuan Muda? Siapa Tuan Muda? Ada apa sebenarnya ini ayah?" Tanya Jerry yang semakin tidak mengerti. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 22. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 24 meter. Yang hilang bab 24 meter. Bab 24. Melihat Jerry bukannya mempersilahkan orang tua itu masuk, tapi malah bertanya kepadanya tentang perkataan Tuan Muda tadi membuat lelaki setengah baya itu segera berkata dengan tegas. "Nanti kau akan tahu. Sekarang persilahkan tamu kita masuk terlebih dahulu." Tidak ada pilihan bagi Jerry. Dia yang saat ini tengah diliputi kebingungan atas apa yang terjadi saat ini hanya bisa menuruti perintah dari ayah angkatnya. "Tuan, mari silahkan masuk ke rumah buruk kami," kata Jerry mempersilahkan tamu yang tak diundang itu untuk masuk. Lelaki tua yang berada di ambang pintu itu pun tersenyum dan mulai melangkah masuk. Namun Jerry kembali tercengang saat melihat ternyata orang tua itu tidak sendiri. Di saat lelaki tua itu masuk, dari kiri dan kanan pintu bagian luar muncul dua orang lagi dan mengikuti lelaki tua itu dari belakang. Lelaki setengah baya yang juga adalah ayah angkat Jerry menarik nafas dalam keterkejutannya di saat dia mengenali kedua orang yang berada di belakang orang tua itu. Dia berkata dalam hatinya, "Sialan. Ternyata itu adalah Syam. Pantas Tuan Smith bisa mencium keberadaanku di tempat ini. Pasti ini adalah karena Syam ini. Aku tidak heran karena ini adalah keahliannya." Tampaknya sudah waktunya bagi Jerry untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Lelaki setengah baya itu terlalu hanyut dalam gejolak hatinya sehingga dia tidak menyadari bahwa Tuan Smith telah berdiri tepat di hadapannya. Ketika ini lamunannya buyar saat dia merasakan sesuatu yang dingin menempel tepat di bawah dagunya. Lelaki setengah baya itu menatap ke depan dan dia tahu saat ini Tuan Smith telah menempelkan ujung tongkatnya tepat di bawah dagu lelaki setengah baya itu yang masih dalam keadaan berlutut. Seketika itu juga lelaki setengah baya itu mengangkat kepalanya menatap ke arah Tuan Smith. Namun tidak sepatah kata pun yang keluar dari bibir lelaki setengah baya itu. "Berdiri Draco," kata Tuan Smith menyuruh Draco untuk bangkit berdiri. Lelaki setengah baya yang dipanggil dengan nama Draco oleh Tuan Smith hanya menurut saja. Tanpa membantah dia segera berdiri dan saat ini dia agak menunduk sebagai sikap hormatnya kepada lelaki tua yang diketahui adalah Tuan Smith itu. Tuan Smith. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa saya berada di tempat kumuh ini?" Tanya lelaki yang ternyata bernama Draco itu. "Kau tentu mengenal kedua orang yang berdiri di belakangku ini?" Tanya Tuan Smith sambil tersenyum. Ini, bukankah mereka adalah Tuan Barry dan Syam?" Kata Draco pura-pura terkejut.
Dia sudah mengetahui siapa yang berdiri di belakang Tuan Smith itu. Namun untuk menghormati Tuan Smith, dia berpura-pura terkejut. Bagus jika kau tahu siapa itu Syam dan apa profesinya. Tentunya tidak mengherankan bukan jika aku dapat mengetahui di mana keberadaanmu. Kata Tuan Smith sambil tersenyum dan kembali berkata. Tidak ada yang tidak bisa dilacak olehnya, walaupun orang itu bersembunyi di dalam lubang semut sekalipun. Sebenarnya apa yang terjadi? Mari kita kembali ke beberapa jam sebelum Jerry sampai di kawasan Kumuh Hill Street ini. Ketika itu setelah Ronald mendapatkan informasi dari penduduk kampung bahwa Tuan Muda Jerry telah diasuh oleh Draco semenjak kematian pasangan suami istri pembantu di rumah Wilson, Ronald yang ketika itu baru masuk ke mobil langsung menelepon Tuan Syam dan menceritakan semua informasi yang dia ketahui sebelum pembicaraan mereka terputus ketika Ronald dengan tidak sengaja membuang puntung rokoknya dan mengenai tubuh Jerry yang saat itu sedang berjalan untuk menziarahi makam keluarga pengasuhnya tersebut. Ketika itu Ronald berinisiatif untuk merundingkan rencana selanjutnya dengan mengajak Tuan Syam untuk bertemu langsung di restoran bahagia. Tuan Syam pun menyetujui pertemuan itu. Tapi tanpa sepengetahuan Ronald bahwa setelah Tuan Syam tahu Draco lah yang telah menjaga dan merawat Tuan Muda Jerry setelah keluarga Yosef meninggal, langsung bertindak memerintahkan anak buahnya yang pernah terlibat langsung dengannya ketika menyusup dan menumpas komplotan yang diketuai oleh Draco. Sebenarnya ada beberapa alasan membuat Tuan Syam mengambil langkah cepat dan tidak memberitahukannya kepada Ronald. Yang pertama, dia kenal betul siapa Draco ini. Dia adalah raja dunia gelap yang sangat licin di Metro City. Begitu dia tahu bahwa keberadaannya sedang dilacak, maka akan sangat sulit untuk dapat menemukannya kembali. Ini karena dia akan lebih berhati-hati dan mungkin akan segera lari. Alasannya bukan karena Draco ini seorang pengecut, melainkan adalah karena dia sangat mementingkan keselamatan Jerry yang ada bersamanya selama 14 tahun ini. Syam adalah orang yang cerdas yang dapat mengambil kesimpulan dari suatu peristiwa. Melihat kekuasaan Draco yang telah runtuh, dan ada seseorang yang telah memberikan pertolongan padanya, maka Syam berpendapat bahwa Tuan Wilson lah yang telah menolong Draco selama ini. Itu adalah kemungkinan terbesar. Jika tidak, untuk apa Draco bersusah payah menjalani kehidupan miskin, tinggal di kawasan kumuh dan merubah total penampilannya agar tidak dikenali oleh orang lain jika bukan demi keselamatan Jerry. Ini pasti atas dasar balas budi Draco untuk kebaikan Tuan Wilson kepadanya. Alasan yang kedua adalah bahwa Tuan Syam tahu bukan hanya orang-orang dari keluarga William saja yang mencoba menjejaki keberadaan Tuan Muda Jerry, tapi masih ada keluarga William juga. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Smith bahwa dia mencurigai adanya pengkhianat di dalam keluarga besar itu selama puluhan tahun ini. Mungkin bagi Syam, akan sangat mudah baginya melacak keberadaan Jerry dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun hal itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik oleh Ronald. Ini karena selain Ronald tidak memiliki basis dasar seorang agen rahasia, dia juga mencari informasi secara berkelompok dan ini pasti menarik perhatian. Akan tetapi cara Ronald ini ada sisi keuntungannya juga, karena dia telah dibuntuti oleh orang-orang dari keluarga Patrick, maka Syam memanfaatkan Ronald dan orang-orangnya untuk mengelabui mereka dan menjebak mereka memasuki perangkap yang telah mereka pasang. Dan untuk alasan lainnya adalah, bagi Syam, Ronald memang orang yang sangat setia.
Namun dia membawa sekitar 30 orang bawahan. Yang ditakuti oleh Syam adalah jika salah satu di antara anak buah Ronald membocorkan rahasia, maka identitas Jerry akan terbongkar dan tentu saja keselamatannya pasti dalam bahaya. Bagaimanapun keluarga Patrick ingin menghancurkan keluarga William dengan cara memotong tunas baru. Dengan ini dapat dibayangkan bahwa keluarga William dan keluarga Smith akan hancur dengan sendirinya tanpa generasi penerus. Berpikir demikian, maka Syam segera menghubungi Presiden Barry agar menarik Ronald dan orang-orangnya untuk kembali ke Lotus Mansion setelah menyekap mata-mata dari keluarga Patrick di dalam ruangan rahasia di Hotel Bahagia. Maka di saat Ronald menceritakan semua informasi yang dia ketahui dan ide rencana yang akan mereka ambil untuk memuluskan pencarian itu, Tuan Syam hanya acuh tak acuh menanggapinya. Ini karena dia telah menerima kabar dari bawahannya bahwa keberadaan Draco telah diketahui secara pasti. Tinggal satu langkah lagi untuk menemukan tuan muda mereka. Setelah keadaan benar-benar jelas, maka Tuan Syam segera memberitahukan hal ini kepada Presiden Barry dan Tuan Besar Smith. Tuan Besar Smith yang mendapatkan berita baik ini segera bergerak dari Metro City secara rahasia dan segera bergegas menuju Star Hill dengan menggunakan jet pribadi. Mengetahui bahwa cucunya yang hilang telah ditemukan, maka Tuan Besar Smith tidak sabaran untuk segera pergi menemuinya. Namun atas saran dari Syam, mereka harus secara rahasia agar tidak diketahui oleh orang-orang dari keluarga Patrick maupun keluarga William. Dengan sedikit merubah penampilan agar tidak menarik perhatian orang-orang di kawasan itu, Tuan Besar Smith, Tuan Syam dan Presiden Barry segera bergerak menuju Hill Street. Mereka tidak terlalu terburu-buru agar bisa sampai di sana pada waktu senja. Setelah sampai di Hill Street, Syam langsung menghubungi anak buahnya. Setelah mendapat lokasi yang spesifik dari anak buahnya, ketiga orang itu pun segera bergerak mendatangi rumah itu. Namun sebelumnya Syam telah menempatkan anak-anak buahnya di posisi strategis guna menyergap jika ada orang-orang dari pihak lain yang membuntuti pergerakan mereka. Saat ini Tuan Besar Smith telah sampai di depan pintu rumah yang dihuni oleh Draco dan Jerry selama 14 tahun ini. Dia tampak sangat tidak sabar untuk segera bertemu dengan cucu satu-satunya itu. Namun mereka segera mengurungkan niat mereka ketika dari dalam rumah tersebut terdengar suara percakapan antara Jerry dan Draco yang saling bertanya jawab. Tuan Besar Smith mendengarkan semua pembicaraan mereka dan mengerti alasan mengapa Draco sampai menghilang dari Metro City. Seperti yang dia ketahui bahwa Draco sebelum kematian Wilson adalah pengawal bayangan bagi menantunya itu. Dia sebelumnya tidak menyangka bahwa Draco lah yang merawat Jerry selama 14 tahun setelah keluarga Yosef meninggal. Saat ini Tuan Smith masih mendengarkan seluruh pembicaraan mereka berdua dari balik kegelapan sampailah ketika Jerry menanyakan siapa dan dari keluarga mana Tuan Wilson itu. Mendengar pertanyaan itu, hati Tuan Smith benar-benar sudah tidak kuat lagi untuk segera menjelaskan siapa Tuan muda Wilson itu dan apa hubungannya dengan diri Jerry. Maka tanpa tedeng aling-aling lagi, Tuan Smith langsung mendorong pintu sambil berkata, "Wilson itu dari keluarga William dan dia adalah ayah kandungmu." Saat ini Draco masih dalam keadaan gugup. Berdiri agak terbungkuk dan berkata, "Tuan Smith, maafkan saya karena tidak bisa menjaga keselamatan Tuan Wilson dengan baik. Saya tahu saya tidak kompeten dan sangat merasa bersalah. Oleh karena itu saya Draco,
siap menerima apapun hukuman dari Tuan tanpa mengeluh dan penyesalan. Tuan Smith menggelengkan kepalanya perlahan. Draco, semua ini telah terjadi. Tidak ada yang perlu dihukum atas kematian menantuku itu. Hanya saja aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal yang mengganjal selama 22 tahun di hatiku. Saat kejadian pembunuhan terhadap menantuku itu, di mana kau saat itu? Di mana kau saat tuanmu terbunuh, Draco? Bentak Tuan Smith yang mulai sedikit menangis. Dari sudut matanya mulai mengalir butiran air. Draco menjawab pertanyaan Tuan. Saat di rumah sakit bersalin Metro, ketika itu Tuan muda Jerry baru berumur 1 hari. Ketika Tuan muda Wilson mendapat panggilan telepon bahwa proyek pembangunan hotel di Megatown mengalami masalah yang menyebabkan bangunan itu runtuh dan merenggut banyak nyawa dalam insiden itu, sebelum beliau pergi, Tuan muda terlebih dahulu berpesan kepada saya untuk menjadi pengawal Tuan muda Jerry secara rahasia. Ini karena dia tahu bahwa insiden itu bukanlah sebuah kecelakaan biasa, akan tetapi ada pihak yang dengan sengaja melakukannya dengan tujuan untuk menghancurkan reputasi dan nama baiknya sebagai direktur kepala dalam mega proyek tersebut. Saya hanya bisa menuruti perintahnya dan tidak membantah sedikitpun. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah setelah hari itu aku akan berpisah dengan Tuan muda Wilson untuk selamanya. Draco tidak mampu melanjutkan perkataannya. Dia hanya bisa menangis seperti anak kecil saat ini. Setelah tangisannya meredah, barulah dia melanjutkan. Sebelum Tuan Wilson pergi ke Megatown, Tuan Wilson meninggalkan pesan kepada keluarga Joseph yang menjadi pembantu rumah tangga di rumah Tuan Wilson. Ketika itu dia berpesan bahwa jika dia tidak kembali ke rumah sakit pada sore itu, maka Joseph dan Lina pasangan suami istri pembantu rumah itu harus segera membawa Tuan muda Jerry yang saat itu baru berumur 1 hari untuk bersembunyi. Andai mereka mendengar sesuatu yang menimpa dirinya, maka keluarga Joseph harus pergi sejauh mungkin dan membesarkan serta merawat Tuan muda Jerry dengan baik dan merahasiakan tentang identitas Tuan muda Jerry sebaik mungkin sampai dia berusia 25 tahun. Saat saya mendengar kabar bahwa Tuan Wilson terbunuh, saya sangat merasa terpukul dan bersalah. Andai ketika itu saya tidak menuruti keinginan Tuan Wilson untuk mengawasi dan melindungi keluarga Joseph bersama Tuan muda Jerry, pasti pembunuhan terhadap Tuan Wilson akan dapat saya gagalkan. Namun semuanya telah terlambat. Saya hanya bisa membayang-bayangi keluarga Joseph dari kejauhan untuk melindungi Tuan muda Jerry. Ayah, saat itu aku teringat bahwa ada beberapa orang yang memburu kami, dan Bibi Lina menyembunyikan aku ke dalam tempat rahasia di belakang rumah. Namun ayah Joseph berkata bahwa ada seseorang yang membantunya dan membunuh orang-orang yang ingin mencelakai kami. Apakah itu ayah yang telah membantu kami secara diam-diam? Tanya Jerry yang tahu bahwa ketika itu mereka berulang kali diselamatkan oleh lelaki misterius. Draco mengangguk dan berkata, aku membayang-bayangi pergerakan kalian dari satu desa ke desa lainnya sampai kalian menetap di New Village. Ini semua aku lakukan untuk tetap memastikan bahwa keselamatanmu tetap terjamin. Karena, walau bagaimanapun berita kelahiranmu telah tersebar di kalangan orang-orang elit di Bukit Metro terutama keluarga Patrick. Setelah ayahmu terbunuh dan di hari yang sama keluarga Joseph menghilang dan kau pun juga hilang, maka mereka menyimpulkan bahwa keluarga Joseph lah yang telah membawamu pergi dan melarikanmu dari rumah sakit bersalin Metro.
Oleh karena itu mereka dengan segenap kekuatan yang ada mencoba untuk memburu keluarga Yosef. Mereka tidak mengenalmu. Tapi mereka mengenali keluarga Yosef dengan sangat baik dan itulah yang memaksa keluarga Yosef ini berpindah dari satu desa ke desa lainnya sambil membawamu bersama mereka. Aku yang ditugaskan oleh mendiang ayahmu, segera berinisiatif bertugas sebagai pembersih jalan bagi keluarga pengasuhmu secara diam-diam, melindungi kalian secara sembunyi-sembunyi. Saat itu hanya ada satu kata dalam hatiku yaitu, berhasil melindungimu, atau mati bersama dengan kegagalan. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 23. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 25. Pewaris yang hilang bab 25. Bab 25. Ayah, tadi kau mengatakan bahwa selama ini kaulah yang telah menyelamatkan keluarga pengasuhku. Tapi yang tidak aku mengerti, mengapa terakhir kali dia dicelakai oleh orang-orang jahat itu, kau tidak membantunya? Tanya Jerry yang mulai tidak mengerti jalan pikiran ayah angkatnya itu. Jerry, ada hal-hal yang harus dikorbankan dan ada hal-hal yang harus dipertahankan demi sebuah keberhasilan. Ini seperti permainan catur. Jika kau ingin memenangkan sebuah permainan, akan selalu ada korban yang dibutuhkan. Namun, dalam hal keluarga Yosef, aku tidak bermaksud untuk mengorbankan mereka, namun satu hal yang harus kau ketahui, bahwa tidak selamanya aku bisa melindungi kalian. Akan berakhir baik jika aku mampu mengalahkan mereka. Tapi jika aku tidak mampu, pernahkah kau berpikir andai aku gagal dan dapat dikalahkan oleh mereka, lalu apa yang terjadi denganmu? Kau akan dibunuh oleh mereka. Andai itu terjadi maka bukan hanya kematianmu saja, melainkan kau akan membawa keluarga William dan keluarga Smith terkubur bersama dengan jasadmu. Lalu, apakah kau akan bisa tenang melihat musuh ayahmu, musuh keluargamu tertawa menang karena berhasil memusnahkan keluargamu? Keluarga Patrick tidak bodoh. Mereka tidak akan membunuh Tuan Smith dan Tuan William. Itu terlalu kasar dan pasti keluarga Patrick akan menjadi musuh publik. Tetapi jika dia berhasil mematahkan setiap tunas yang baru tumbuh maka orang-orang tidak akan terlalu menuduhnya berbuat kasar. Ini terlebih lagi karena mereka tidak tahu tentang statusmu sebagai anak Tuan Wilson. Bukankah sudah 22 tahun itu tidak ada kabar darimu? Namun bagi keluarga Patrick, mereka akan terus memburu dirimu dan mereka tidak akan berhenti sebelum melihat kau terbaring tak bernyawa di depan mata mereka. Oleh karena itu aku terpaksa mengorbankan keluarga Yosef agar mereka kehilangan petunjuk. Walau bagaimanapun mereka tidak mengenalmu karena setiap kali mereka mengincar keluarga Yosef, aku akan bertindak dan membantai mereka sehingga tidak ada informasi yang bisa didapat oleh keluarga Patrick. Namun sampai kapan aku harus melindungi keluarga Yosef? Cepat atau lambat mereka akan menemukanmu karena Tuan Yosef. Jadi, itulah sebabnya aku berhenti melindungi keluarga Yosef dan aku yakin bahwa Tuan Yosef tidak akan mengkhianati dirimu. Dugaanku terbukti. Setelah keluarga Yosef terbunuh mereka tidak lagi mengincarmu. Aku juga sengaja membiarkanmu menjadi gelandangan beberapa hari untuk mengalihkan perhatian mereka sambil mengamati keadaan. Setelah aku merasakan bahwa semuanya telah benar-benar aman, barulah aku datang dan membawamu ke kawasan kumuh ini. Itu pun aku lakukan dengan cara merusak wajahku dan mengubah total penampilanku.
Jika bukan karena memikirkan keselamatanmu dan hutang budiku kepada Tuan Wilson, aku bahkan tidak perlu menderita seperti ini. Demi untuk melindungi keselamatanmu aku bahkan terkubur bersama nama besarku sebagai penguasa dunia kegelapan Metro City. Aku masih tidak mengerti ayah. Mengapa orang baik seperti ayah Yosef harus menderita dan rela mati karena aku? Seharusnya aku juga harus mati bersama mereka. Bukankah itu sangat tidak adil bagi mereka ayah? Kata Jerry masih belum puas dengan jawaban Draco. Jerry, ayahmu tidak pernah salah dalam menilai watak bawahannya. Ayahmu adalah orang baik dan tulus. Dia tidak pernah membedakan dirinya dengan bawahannya. Inilah sebabnya mengapa semua orang rela mengorbankan segalanya untuk ayahmu. Kata Tuan Smith sambil menepuk pundak Jerry. Draco juga menambahkan, Jerry, aku ingin bertanya. Jika kau mati bersama keluarga Yosef, apakah kau mau dengan kematianmu berdampak kematian juga bagi keluarga Smith? Kau tidak tahu betapa buruknya taktik perang keluarga Patrick. Demi untuk menghancurkan keluarga William, dia dengan enteng menjatuhkan tangan kasar kepada ayahmu. Bukan hanya sampai di situ saja. Keluarga Patrick bahkan membuat sepupumu yaitu Kenny menjadi cacat seumur hidup dan kini hanya bisa terduduk di kursi roda. Setelah lamaran anak tertua mereka ditolak oleh ibumu, maka kepala keluarga Patrick menyatakan permusuhannya kepada keluarga Smith dan berencana membun hak keturunannya agar keluarga Smith juga mengalami kehancuran seperti keluarga William. Ini karena mereka tahu bahwa kakek sebelah ibumu tidak memiliki anak yang lain. Ibumu adalah anak sematawayang Tuan Smith. Selain dendam pribadi terhadap ibumu, mereka juga mendapatkan keuntungan yang lain andai dapat melenyapkanmu. Kini Jerry sedikit lebih tercerahkan oleh penjelasan Draco dan Tuan Smith. Dia tidak menyangka bahwa persaingan di dunia bisnis ini terlalu kejam. Dulu dia berpikir bahwa jika dia memiliki banyak uang, maka kehidupannya akan bahagia dan aman damai. Ternyata dia keliru besar jika memiliki pemikiran seperti itu. Saat ini Jerry mengepalkan tinjunya. Aku mengerti ayah. Jerry, sebenarnya aku memiliki rencana untuk tidak mengatakan hal ini kepadamu sebelum kau berusia 25 tahun. Ini aku lakukan agar kau bisa memusatkan perhatianmu terhadap pendidikan dan juga kau akan cukup matang dalam usia itu. Tapi sepertinya ini di luar kendaliku. Kini aku nasihatkan kepadamu agar tidak terburu-buru dalam bertindak. Pengalaman mengajarkan kepadaku bahwa bertindak dengan hati yang panas akan membawa petaka bagi diri kita sendiri. Kata Draco mencoba menasehati Jerry. Lalu dia melanjutkan. Aku dulu selalu bertindak sesuka hati. Di dunia ini hanya ada satu orang yang bisa mengaturku, memarahiku bahkan menamparku. Aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Kau mau tahu siapa orang itu? Dia adalah ayahmu. Selebihnya aku tidak pernah membiarkan orang lain berani mengusikku. Namun ketika keluarga Patrick mulai mengusikku, aku segera melakukan tindak balas yang akhirnya seperti yang kuceritakan padamu tadi. Aku bukan hanya kalah, tapi nyaris mati. Dari sinilah aku sadar bahwa dendam dan kemarahan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam lembah kehancuran yang paling dalam. Oleh karena itu aku menasehatkan kepadamu agar tetap bijak menilai keadaan. Jangan terpancing oleh api dendam. Karena sekali saja kau tergelincir,
maka kau akan jatuh ke dalam siasat mereka. Saat itu terjadi, bukan hanya kau yang menderita, namun dua keluarga yang menyandarkan harapan kepadamu juga akan terkena dampaknya. Kata Draco panjang lebar. Saat ini Jerry sedikit demi sedikit faham maksud dari kata-kata ayah angkatnya itu. Bagaimanapun dia tahu pengorbanan yang dilakukan Draco terlalu besar untuk dirinya dan itu akan menjadi sia-sia jika dia gagal memikul harapan yang besar dari orang-orang terdekatnya. Dimulai dari kematian ayahnya, kemunduran keluarga Smith dan William, kematian keluarga Joseph demi melindungi dirinya, penderitaan Draco yang rela merusak wajahnya agar tidak dikenali demi dirinya selama 14 tahun ini. Ini terlalu besar jika dibayar dengan kegagalan. Perlahan-lahan Jerry merenggangkan kepalan jari jemari tangannya dan tertunduk dalam. Ayah, sekali lagi aku butuh penjelasan darimu. Apa benar Wilson itu adalah ayahku dan Tuan Smith ini adalah kakekku? Kata Jerry meminta penjelasan. Ini karena kejadian ini terjadi begitu saja dan dia tidak mampu untuk mencerna semua yang baru saja dialaminya. Mendengar pertanyaan Jerry yang bersungguh-sungguh meminta kepastian, Draco segera menoleh ke arah Tuan Smith. Tuan Smith yang mengerti maksud tatapan Draco ini hanya menganggukkan kepalanya memberi kesempatan kepada Draco untuk meyakinkan Jerry. Jerry, di mana kalung liontin yang diberikan oleh Tuan Joseph kepadamu? Tanya Draco kepada Jerry. Mendengar pertanyaan ayah angkatnya, Jerry meraba lehernya menarik seutas kalung dan melepaskan dari lehernya. Ketika kakung itu sudah dilepas, maka terlihatlah seutas kalung dengan liontin giok berbentuk bintang segi 6 di tangan Jerry. Jerry lalu memberikannya kepada Draco. Draco menerima kalung dari tangan Jerry lalu memberikannya kepada Tuan Smith dan bertanya. Tuan Besar, apakah Anda mengetahui tentang kalung ini? Tuan Smith tanya bergumam tidak jelas. Dia menerima kalung dari tangan Draco. Setelah memperhatikan beberapa lama, Tuan Smith lalu merogoh sakunya. Sesaat setelah itu dia telah menggenggam seutas kalung yang dari bahan, bentuk, warna dan ukuran yang sama dengan kalung liontin milik Jerry. Sesaat Jerry tampak tercengang. Tanpa sadar dia memandang ke arah Draco dengan raut wajah meminta penjelasan. Draco yang mengerti makna dari tatapan Jerry segera ingin menjelaskan. Namun sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Tuan Smith mengangkat tangannya. Draco yang melihat ini segera mengurungkan niatnya untuk mengatakan sesuatu. Dia hanya menunggu apa yang akan dikatakan oleh Tuan Smith. Saat ini Tuan Smith memberikan sepasang liontin itu kepada Syam. Syam segera menerima lalu mencocokkan sepasang liontin itu. Begitu sepasang liontin itu dicocokkan, Syam melihat bahwa tidak ada sedikit pun celah antara sisi bintang dari liontin milik Jerry dengan liontin yang dibawa oleh Tuan Smith. Setelah memastikan beberapa lama, Syam lalu menghampiri Tuan Smith dan berkata, Tuan, liontin ini asli. Dan saya tidak menemukan sedikit pun perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kata Syam menjelaskan. Mendengar penjelasan dari Syam, tubuh Tuan Smith mulai bergetar. Dia lalu tergopoh-gopoh menghampiri Jerry lalu sambil berteriak meraih Jerry ke dalam pelukannya. Kau adalah Jerry William cucuku. Kau benar-benar adalah cucuku. Teriak Tuan Smith sambil bercucur air mata. Jerry yang kini semakin jelas tentang asal-usulnya mulai membalas pelukan orang tua itu juga sambil menangis.
Suasana penuh haru itu membuat semua orang yang ada di ruangan kecil tempat tinggal Draco ini diliputi keharuan. Mereka turut merasakan apa yang dirasakan oleh tuan mereka saat ini. Ada rasa haru, sedih dan bangga menyeruak di hati mereka. Ini dirasakan terutama bagi Syam yang dengan kerja kerasnya bersama Ronald dapat menemukan keberadaan tuan muda mereka yang telah lama hilang itu. Sesaat setelah Tuan Smith melepaskan pelukannya, Jerry yang masih menangis segera menjatuhkan diri untuk berlutut. Namun belum sempat lututnya menyentuh lantai, Tuan Smith telah buru-buru mencegahnya lalu memeluknya sekali lagi. Cucuku, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu setelah 20 tahun lebih terpisah. Kau pasti sangat menderita selama ini. Tadinya aku masih sedikit ragu bahwa kau adalah cucuku. Namun kini keraguan itu sirna setelah menemukan beberapa fakta bahwa kau memang benar-benar anak dari Wilson menantuku dan Elena putriku. Barry, lihatlah matanya, hidungnya bukankah sangat mirip dengan milik Elena? Tanya Tuan Smith. Barry segera mengangguk mengiyakan pertanyaan tuannya itu. Aku tidak memerlukan tes DNA untuk ini. Dan aku 100% yakin bahwa dia adalah anak Elena. Kau adalah cucuku. Satu-satunya harta tak ternilai yang ditinggalkan oleh pasangan emas di Metro City, Wilson Elena. Kau telah banyak mengalami kesusahan dan penderitaan selama ini. Aku, kakekmu akan menebusnya. Walau bagaimanapun kau adalah cucu dari dua keluarga top Metro City. Aku dapat membayangkan perlakuan buruk yang kau terima sebagai anak yang miskin dan melarat. Akan tetapi mulai besok, kau akan dikenal sebagai Tuan Muda Jerry. Tuan Muda yang paling berkuasa di Star Hill ini. Hahaha. Tuan Smith tertawa lepas. Namun tak lama setelah itu dia mengatupkan bibir dan kembali berkata, "Oh tidak. Tidak. Tunggu dulu. Kau tidak boleh membuka identitasmu sebagai tuan muda dari keluarga William. Jika itu diketahui oleh keluarga Patrick, maka kau pasti akan dalam bahaya besar. Ini karena mendiang ayahmu memiliki beberapa musuh di dunia bisnis dan musuhnya yang paling sengit adalah Robin Patrick. Dia adalah anak tertua dari keluarga itu. Maka, sedikit saja mereka mengetahui tentang identitasmu, mereka pasti akan memburumu dan akan berusaha untuk mencelakai dirimu. Ini tidak boleh terjadi. Akan sangat sia-sia bagi keluarga Yosef dan ayah angkatmu yang telah mengorbankan segalanya untukmu. Kau tidak boleh layu sebelum mekar. Begini saja. Kau boleh menjadi pemuda kaya raya di Star Hill ini. Namun kau harus merahasiakan nama belakangmu. Kata Tuan Smith kepada Jerry. Jerry mengerti kekhawatiran dalam hati kakeknya, dan dia hanya mengangguk saja. Tuan Smith kini mengurut-urut dagunya. Dia tampak mondar-mandir di ruangan itu. Sepertinya orang tua ini tengah berpikir keras. Setelah beberapa saat dia berkata, "Begini saja. Aku akan menugaskan Barry dan Ronald dan dibantu oleh Syam untuk menjadi pelayanmu dan melindungimu secara diam-diam. Mulai besok, aku akan memindahkan seluruh aset milik keluarga Smith yang berada di Star Hill ini ke atas namamu dan besok aku akan menugaskan Barry untuk mengumumkan peralihan perusahaan atas nama Smith Group Company menjadi milik Jerry. Dan kau Barry, segera kumpulkan media-media lokal maupun dari mana saja di seluruh negeri ini dan segera lakukan konferensi pers untuk mengkonfirmasi hal ini.
Kemungkinan besar bahwa klarifikasi dariku akan dibutuhkan dan aku akan mengatakan bahwa aku sudah tidak tertarik lagi dengan proyek di Star Hill ini. Tapi ingat tugas utamamu, Barry. Keselamatan tuan mudamu adalah prioritas utama. Apa kau mengerti? Tanya Tuan William dengan tegas. Mendengar akan ini, Barry dan Syam membungkuk hormat dan berkata, Tuan muda, mulai saat ini saya Barry dan Syam akan menjadi pelayan bagi Anda dan akan berada di bawah perintah Anda. Bersambung. Episode sebelumnya. Pewaris yang hilang bab 24 meter. Episode berikutnya. Pewaris yang hilang bab 26.